Peran Ignatius Joseph Kesimo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dimulai dari kegigihannya membela dan memperjuangkan hak-hak kemerdekaan Indonesia di dalam Volksraad atau Dewan Rakyat dari tahun 1931 sampai 1943. Pidato terkenalnya di Volksraad adalah ketika dia menyerukan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia dalam sidang Volksraad tanggal 19 Juli 1932. Di video kali ini, kita tidak akan membahas biografi dari Bapak Kesimo, tetapi kita akan berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan sosoknya. Apa itu? Silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, kita bumper dulu. Hai sahabat sekalian, seperti yang sudah saya janjikan tadi, kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang peran kaum awam Katolik dalam kehidupan gereja dan bangsa. Seperti biasa, kita akan mulai materi dengan mencari tahu siapa itu awam Katolik, apa itu kerasulan awam atau kerawam, apa ciri khas kerawam, bagaimana hubungan awam dan hierarki, dan di bagian terakhir nanti kita akan coba menemukan bentuk-bentuk tindakan yang bisa dilakukan oleh kaum awam dalam membangun gereja di lingkungan dan parokinya. Yuk kita bahas satu persatu. Sahabat Katolik sekalian, jika kalian ditanya, siapa itu kaum awam? Tentu jawaban yang pertama muncul adalah, ya, kaum awam itu adalah semua orang Katolik yang tidak ditaris. Bukan pastor, bukan frater, bukan diakon, dan juga bukan suster. Ya kan? Mari kita baca apa kata dokumen Lumen Gentium artikel 31 berikut ini. Yang dimaksud dengan istilah awam di sini ialah semua orang beriman Kristiani kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau status religius yang diakui dalam gereja. Sekali lagi, yang dimaksud dengan istilah awam di sini ialah semua orang beriman Kristiani kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau status religius yang diakui dalam gereja. Sahabat sekalian, kalau kita cermati, ada dua definisi tentang kaum awam di dalam dokumen ini, yakni definisi teologis dan definisi tipologis. Yang pertama, definisi teologis. Di sini, yang termasuk kaum awam adalah semua warga gereja yang tidak ditabiskan. Jadi, baik biarawan seperti bruder maupun biarawati juga bisa disebut sebagai kaum awam. Kedua, definisi tipologis, di mana awam dimaknai sebagai semua warga gereja yang tidak ditabiskan dan juga bukan biarawan-biarawati. Artinya di sini para suster, para frater, para bruder tidak termasuk dalam kategori kaum awam. Lantas, definisi mana yang harus kita pakai? Nah, ternyata dalam praktiknya yang dipakai adalah definisi kedua tadi, yaitu definisi tipologis. Yaitu kaum awam adalah semua warga gereja yang tidak ditabiskan dan juga bukan biarawan-biarawati. Dengan kata lain, para pastor, para suster, para bruder bukan kaum awam atau tidak termasuk kelompok kaum awam. Sahabat Katolik sekalian, setelah kita memahami makna kaum awam, sekarang kita masuk pada ciri khas kaum awam. Ada dua ciri khas kaum awam gereja Katolik dalam tugas kerasulan, yakni ciri kerasulan internal dan ciri kerasulan eksternal. Ciri kerasulan internal artinya kaum awam ikut berperan bersama hierarki dalam membangun jemaat secara internal. Misalnya, memimpin doa dalam pertemuan umat, memimpin kor, menjadi pelayan altar atau misdinar, menjadi ketua KOB, menjadi anggota dewan paroki, dan lain sebagainya. Sedangkan kerasulan eksternal artinya
awam berjuang menghadirkan gereja di tengah dunia melalui bidang profesi masing-masing, misalnya dalam hidup berkeluarga, karir politik, karir olahraga, profesi hiburan, advokasi, dan lain sebagainya. Jadi ingat ya, dalam tugas eksternal ini, kaum awam tidak cuma mengurus doa semata. Sahabat sekalian, sekalipun berbeda peran dan fungsi, awam dan hierarki jelas memiliki hubungan kerja yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya membentuk satu rekan kerja yang sama bermartabatnya dalam tugas perutusan gereja. Hierarki tidak bisa dan tidak boleh menguasai awam. Sebaliknya, awam pun tidak boleh mendikte hierarki. Hierarki bertugas memimpin, melayani, dan mempersatukan umat Allah, dan para awam bertugas merasul dalam tata dunia. Masing-masing komponen saling melengkapi. Nah, sahabat sekalian, tadi pada opening video ini sudah saya tampilkan salah satu contoh tokoh awam Katolik yang telah berjuang menghadirkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan berbangsa. Mungkin sahabat sekalian tidak mengenal sosoknya, tapi ia adalah bapak politik untuk kalangan Katolik Indonesia. Lewat partai Katolik yang didirikannya, beliau mau menggarisbawahi iman Katolik sebagai iman yang harusnya menggema dalam hidup bermasyarakat sehari-hari. Sahabat sekalian mungkin memiliki contoh lain dari lingkungan paroki atau keuskupan sahabat sendiri tentang tindakan para awam Katolik yang bisa menjadi teladan atau bahkan menjadi idola, menjadi role model sahabat dalam menghayati nilai-nilai Injil. Tapi kalaupun tidak ada, oke, it's fine. Sahabat sekalian bisa mulai dari diri sendiri. Hadirilah setiap pertemuan lingkungan KUB atau paroki, jadilah relawan kemanusiaan di sekolah, jadilah provokator keadilan di sekolah dan di tempat kerja, terlibatlah dalam urusan-urusan sosial dan lainnya. Dan satu hal, jangan malu menjadi awam Katolik. Demikian video kali ini. Semoga sahabat sekalian memperoleh manfaat dari